warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Mansur dari Universitas Terbuka Serang. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 kajian tentang mata kuliah filsafat ilmu, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini itu tugasnya adalah, temanya itu adalah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Jadi yang pertama itu soalannya itu adalah bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Nah, jadi itu melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di ontologi ini membahas hakikat pendidikan. Dalam pendidikan itu, ontologi membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Apa itu pertanyaannya? Yaitu ada apa sih hakikat peserta didik dan apa tujuan pendidikan. Jadi dijawab oleh ontologi, yaitu peserta didik itu bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi individu yang memiliki potensi untuk berkembang. Nah, terus diperjelas lagi di epistemologi, yaitu membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Ini terlihat pada beberapa metode pembelajaran yang ilmiah seperti observasi, eksperimen, diskusi, dan refleksi. Terus di aksiologi itu membahas nilai dan manfaat ilmu pendidikan, tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab sosial pada peserta didik. Nah, terus yang kedua itu, di pertanyaan yang kedua itu, bagaimana pendidikan turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan filsafat ilmu, karena melalui pendidikan manusia belajar berpikir kritis, reflektif, dan analisis. Nah, di sekolah atau perguruan tinggi, peserta didik itu dilatih untuk bertanya, menganalisis masalah, dan mencari solusi berdasarkan logika serta bukti-bukti. Nah, misalnya itu apa sih? Misalnya ketika mahasiswa meneliti masalah pembelajaran di kelas, mereka nggak hanya menerima teori, tetapi menguji dan mengembangkannya. Hal ini membuat filsafat ilmu terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Nah, terus yang ketiga itu, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu ini membantu membedah persoalan pendidikan secara mendalam. Contohnya, ketika ada seorang siswa yang hasil belajarnya rendah, nah secara ontologis ketika bertanya apakah hakikat masalahnya itu berasal dari peserta didik, lingkungan, atau sistem belajarnya. Yang kedua itu secara epistemologis, kita menganalisis apa sih metode pembelajarannya, apa metode pembelajarannya sudah tepat atau belum. Nah, terus diperjelas lagi di aksiologi, kita menilai apa proses pembelajaran yang diberikan oleh guru ini manfaatnya nyata bagi perkembangan siswa atau tidak. Yang keempat, pertanyaan itu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, menurut saya pribadi, dalam kebijakan-kebijakan yang sudah ada, filsafat menjadi dasar penyusunan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Berarti di dalam ilmu filsafat ini sudah menyediakan penyusunan kurikulum yang sudah sesuai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Nah, di dalam proses pembelajaran juga guru-guru itu sudah menerapkan metode aktif seperti diskusi atau dengan cara problem solving agar siswa berpikir kritis. Nah, dalam penilaian juga guru tuh nggak hanya menilai dari hasil belajaran juga, atau juga dari hasil akhir. Nah, tetapi juga proses berpikir, sikap, dan kreativitas seorang siswa. Contoh ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu itu hadirnya nyata dalam praktik pendidikan sehari-hari yang ada.
Kesimpulannya itu, filsafat ilmu ini berperan penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena memberikan landasan berpikir yang kritis, sistematis, dan bernilai. Nah, dengan filsafat ilmu pendidikan nggak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu untuk di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.